Kita belajar hari ini dari Bu Yuli, selain mengkonsumsi nutrisi harus didukung dengan pola makan dan konsistensi gitu ya. Jadi ini Bu Yuli, bagaimana cara Ibu bisa dari angka 600 jadi 200? Ini juga masih ada PR ya Bu ya? Masih ada PR menuju 150 ya? Betul. Apa yang dilakukan Bu Yuli? Jadi gini ya, saya sedikit cerita dulu ya Coach ya. Di tahun 2019 itu saya sudah mengkonsumsi Herbalife dengan berat badan saya waktu itu saya gemuk dan memang saya sudah menderita diabetes tapi belum parah seperti sekarang. Nah, ya itu tadi saya tidak konsisten gitu kan. Terus saya juga waktu itu belum sadar akan kesehatannya. Jadi saya tuh minum Herbalife tuh jadi kayak apa ya? Kayak sebagai lifestyle saya gitu. Jadi kan gini, oh Herbalife itu keren loh gitu kan. Jadi ikut-ikutan gitu kan, gitu kan. Terus belum jaga pola makan. Iya, belum jaga pola makan masih yang berantakan banget gitu kan. Nah, akhirnya di tahun berapa ya kemarin ya 2021 itu kondisi saya sudah buruk banget dan lari ke mata. Yeah. Nah, saya katarak, terus akhirnya waktu itu kan mau langsung operasi mata karena harus check up dulu ya. Betul. Jadi gula darahnya harus dikontrol dulu. Jadi dokter tidak mau melakukan operasi apabila gula darah saya masih tinggi. Nah, sebelum operasi itu saya back to Herbalife. Jadi saya kembali konsisten selama 1 bulan. Saya minum Herbalife dan waktu itu juga saya ingat banget ya, Coach Ridwan menyuplai saya waktu itu ya? Saya yang program. Iya, program di sini dan saya dianjurkan minum Herbalife Line. Ya. Ya, Herbalife Line sama apalagi ya Coach ya, waktu itu ada dua sama Nutrition Active, NA. Ya, nah saya konsumsi itu dan alhamdulillah pas saya periksa ke lab di rumah sakit itu gula darah saya itu 135 dan wow amazing banget ya, sampai ya Allah, karena kan gini katarak itu saya nggak nyaman gitu kan karena mata saya kan seperti berkabut gitu kan, jadi untuk beraktivitas itu udah nggak nyaman banget gitu. Nah akhirnya sudah bisa operasi. Nah alhamdulillah mata kiri dan mata kanan saya juga dua-duanya sudah dioperasi. Dan sekarang sudah kembali cerah gitu kan, sudah bisa melihat dengan normal. Alhamdulillah ya Allah. Cuman balik lagi setelah merasa kondisi badan saya pulih, kembali lagi ke pola makan yang tidak baik karena itu tadi ya, aktivitas saya yang padat. Ya. Terus saya sebagai guru TK ya, guru PAUD, saya berkecimpung di dunia anak-anak, terus saya banyak aktivitas lainnya. Saya juga guru privat dan juga saya sekarang sedang melanjutkan kuliah gitu. Jadi ini pesan untuk guru-guru juga ya. Barangkali aktivitasnya padat seperti Bu Yuli gitu. Ya cocok ini. Nah akhirnya kembali lagi ya pola makan yang nggak bener lagi gitu. Oh my god. Dan kembali lagi setelah saya nggak konsisten lagi ya, kembali lagi kesehatan saya buruk. Dan akhirnya puncaknya pada saat hari Jupiter tahun ini itu makan besar. Jadi sebelum lebaran itu saya merasa badan saya tuh udah nggak enak gitu, udah nggak enak banget di badan gitu kan. Terus udah terganggu banget, udah benar-benar udah lemes. Jadi biasanya saya kalau 500 itu saya masih bisa beraktivitas. Tapi kemarin itu saya sudah benar tidak bisa bangun. Cuman masih bisa beraktivitas di tempat tidur, cuman kalau untuk bangun itu saya udah lemes banget. Terus saya ceklah gula darah saya di rumah dan wow itu 600. Nah, saya sembunyikan tuh dari suami dan mama saya ya karena takut mereka panik gitu kan. Ya udah akhirnya saya mencoba untuk mengembalikan bagaimana nih
saya harus mengembalikan kondisi saya seperti semula gitu kan. Dan harus apa ya, seperti ya Tuhan, ini tuh saya tuh masih muda gitu, saya nggak mungkin dengan kondisi saya yang terus menerus seperti ini. Saya harus sehat, anak saya masih kecil, anak saya butuh saya gitu kan. Jadi saya berpikir langsung, oh saya harus kembali lagi ke rumah gitu. Jadi kembali ke jalan yang benar gitu kan, karena benar-benar deh waktu Lebaran kemarin saya benar-benar ngerasa drop banget gitu. Dan itu saya sembunyikan, takut keluarga kan lagi Lebaran nanti mereka panik. Ya, oke. Bu Yuli, mudah-mudahan teman-teman di sana yang mungkin keluhannya sama dengan Bu Yuli bisa paham. Jadi teman-teman, dari ceritanya Bu Yuli tadi, 2019 Bu Yuli sudah konsumsi Herbalife ini hanya untuk seperti lifestyle. Kelihatan keren gitu kan. Belum punya keinginan yang kuat untuk kesehatan. Dan 2021 tadi ceritanya Ibu ini kembali lagi konsumsi karena sudah mempunyai keluhan kesehatan. Mata. Mata. Jadi dia mencari lagi untuk memperbaiki kesehatannya. Dan ternyata belum sampai di situ juga. Dia sudah merasakan manfaatnya dan mata sudah teratasi dan benar-benar sudah ada manfaat untuk diri sendiri. Kembali lagi ke jalan yang salah. Kembali lagi ke pola makan yang tidak benar. Yang tidak sehat. Dan luar biasanya di 2025 ini pas kemarin Ramadan ya. Kembali diuji lagi. Dan kembali lagi. Kira-kira Bu Yuli setelah sudah dari gula darah 600 turun sampai menjadi 200 hari ini dan masih ada PR, kira-kira masih kembali lagi nggak sih Bu ke pola makan yang buruk? Aduh, karena kemarin puncak nih, pas Lebaran gula darah 600 itu saya kira udah puncak ya, karena halo, semangat pagi Bu Yuli. Semangat pagi Coach Ridwan. Ini lagi breakfast dengan nutrisi ya? Iya, lagi sarapan pagi. Saya di Rumah Nutrisi Herbalife Berkat Cahaya. Ya, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Yuli sambil dia sarapan pagi. Jadi ini sebenarnya sarapan pagi yang sudah agak kesiangan ya. Iya, udah agak kesiangan. Tadi ada aktivitas ya. Iya. Oke, no problem. Lebih bagus agak kesiangan sarapannya daripada sama sekali tidak sarapan. Iya, apalagi sarapan pagi dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Betul. Oke, teman-teman, kita mulai ngobrol santai dengan Bu Yuli. Oke. Ini salah satu customer saya di Rumah Sehat Berkat Cahaya yang sudah memulai program hidup sehat, menggantikan sarapan pagi dengan nutrisi seperti ini. Teman-teman yang tadinya sarapannya dengan makanan lain yang mungkin karbonnya tinggi. Nah, mulai sekarang ayo ikut dengan kami sarapan pagi dengan nutrisi hanya 100 kalori, sangat rendah kalorinya. Dan kebetulan nih customer saya dengan Bu Yuli ini dulu dia punya riwayat diabetes ya. Iya. Disclaimer ya Bapak Ibu, kita mau mau tanya-tanya nih. Bincang-bincang ya. Barangkali ada teman-teman yang punya riwayat yang sama juga dengan Bu Yuli, sudah mencoba dengan cara berobat ke dokter atau dengan cara-cara lain, belum juga tuntas. Jadi mungkin dari pengalamannya atau sharing dari Bu Yuli pagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana ya Bu Yuli ya. Boleh ya? Boleh banget. Bagaimana cara Bu Yuli berprogram sehingga sekarang ini gula darah terakhir itu berapa Bu? Gula darah terakhir saya itu sekitar 200-an ya, yang tadinya 600. Baru pagi ini dicek ya? Pagi ini dicek sekitar 200-an, yang tadinya saya drop ya, kemarin sempat drop di hari raya Idul Fitri, itu gula saya itu 600. Sempat di angka berapa Bu? Sempat, itu yang paling tinggi itu 600. 600 iya, ya? Padahal sebenarnya normalnya harusnya normalnya itu kalau untuk gula darah sebelum makan 100 sampai 120 itu sudah normal.
Nah, kalau sesudah makan itu sekitar 150 sampai dengan 175. Wow, luar biasa. Kalau udah sampai 600 apa itu yang dirasa Bu Yuli? Aduh, kemarin tuh 600 itu saya lemes ya. Pasti saya lemes, terus badan saya itu pegel-pegel, pokoknya ngerasain banget nggak enak. Dan dibarengin dengan bagian pundak ini saya sakit ya. Karena kan saya sempat pernah kena serangan jantung. Saya dirawat di rumah sakit pelabuhan di sini. Saya kena serangan jantung ringan, dan kalau kata dokter, kalau untuk laki-laki dia kena serangan jantung tuh langsung kayak dek gitu loh. Nah, kalau untuk perempuan itu masih perlahan, bertahan gitu kan, beda gitu kan. Dan, berarti itu juga ya, berarti bisa juga karena punya riwayat diabetes, bisa berpengaruh ke organ-organ lain ya. Betul. Dan dicek gula darah, apa namanya bahasa kedokteran itu ya, kalau pengecekan gula darah 3 bulan terakhir, itu saya berada di angka 10,6. Padahal normalnya itu sekitar 5 ya, 5 kali lipat. Iya, 5 aja sebenarnya kata dokter tuh udah warning gitu. Saya sudah 10,6 dan akhirnya diputuskanlah untuk insulin gitu. Gini Bu Yuli, sampai di angka gula itu sampai di angka 600, bagaimana itu? Apakah dari pola makan atau kenapa? Apa yang memicu sehingga bisa sampai di angka itu? Oke, tentunya faktor utama itu adalah pikiran dan pola makan. Pikiran dan pola makan. Gaya hidup lah ya. Gaya hidup. Jadi kebetulan lifestyle aku tuh memang yang suka berburu kuliner, makanan yang tidak sehat. Jadi saya sebenarnya di Herbalife itu udah dari tahun 2019 gitu kan. Dari tahun 2019 dan saya itu kena gula itu pada saat umur saya 25 tahun. Jadi udah sekitar 12 tahunan. Saya menderita gula darah. Berarti tahu Herbalife itu sudah 2019 minum, tapi tidak konsisten. Iya, betul. Nah, itu yang banyak pertanyaan teman-teman di luar sana. Jadi dia sudah merasa konsumsi, tapi kok masih gemuk. Disclaimer ya, tergantung program setiap individu ya. Karena Herbalife itu Bapak Ibu menggantikan sarapan pagi dan makan malam tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu ya. Betul. Programnya menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, mempertahankan level kesehatan, atau memang sudah ada keluhan kesehatan. Jadi dari 4 ini kita harus pahami. Dan teman-teman yang banyak pertanyaan nih di TikTok atau di media sosial saya, banyak sekali yang bertanya, saya sudah minum Herbalife tapi saya nggak turun-turun. Saya sudah minum Herbalife sudah habis banyak tapi masih segini-segini aja. Jadi Bapak Ibu, seperti penjelasan dari Bu Yuli, dari 2019 dia sudah konsumsi Herbalife tapi belum ada manfaat yang benar-benar dirasakan dalam tubuhnya. Gula darahnya tetap tinggi. Jadi kita belajar hari ini dari Bu Yuli, selain mengkonsumsi nutrisi harus didukung dengan pola makan dan konsistensi gitu ya. Jadi ini Bu Yuli, bagaimana cara Ibu bisa dari angka 600 jadi 200? Ini juga masih ada PR ya Bu ya. Masih ada PR menuju 150 ya. Betul. Apa yang dilakukan Bu Yuli? Jadi gini ya, saya sedikit cerita dulu ya Coach.